Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mengirimkan berkatnya bagi kami untuk mengupgrade peralatan kami sehingga nanti videonya akan lebih baik. Baik itu dari visual maupun audio. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin mengirimkan berkatnya sehingga kami bisa membuat video lebih baik lagi, silahkan mengirimkan berkatnya di nomor rekening yang sudah tersedia. Kali ini saya mau mengomentari seorang ustadz dan seorang mualaf pemecah rekor, yaitu Jesslyn. Dia yang dibaptis 7 kali. Jadi ini rekor dunia ya. Dibaptis 7 kali. Dia juga anggota pelayan tertinggi katanya. Ini memang wow sekali mualaf yang satu ini. Nah, kali ini mereka berduet untuk membahas mengenai ketuhanan Yesus. Mengenai ketuhanan Yesus. Jadi mereka ini nanti yang akan menetapkan sebuah standar bahwa Tuhan harus seperti ini, seperti itu. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat videonya. Oke, berarti konteksnya kurang lebih sama ya. Jadi ceritanya ya, suatu ketika Yesus bersama ke-12 muridnya ya, itu jauh-jauh dari Betania, dia kondisinya lapar ya. Dia keluar dari kota Betania, dia kondisi berjalan, dia kondisinya lapar. Namun lapar ini sesungguhnya kan sifat muhal, sifat manusiaan. Muhal dari ketuhanan maksudnya. Kalau Tuhan itu muhal, lapar. Muhal itu tidak mungkin, ya, atau mustahil. Lapar. Nah, jadi kalau Yesus di sini disebut sebagai lapar, misalnya konteks Yesus di sini kan Tuhan ya. Kalau saya bacakan begini, kurang lebih. Keesokan harinya sesudah Tuhan dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Nah ini, kalau kita membaca ayat ini, lalu kita tidak terketuk hati kita untuk menerima hidayah Islam, kebangetan banget. Yang pertama, Yesus itu mustahil dia Tuhan karena dia lapar. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah lapar. Di sini Yesus lapar, berarti Yesus bukan Tuhan. Oke, kemudian Yesus dari jauh ia melihat pohon ara yang sedang sudah berdaun. Dia daunnya lebat. Tapi tadi itu, begitu didekati oleh Yesus, Yesus kan, ayo mengajak para muridnya, ayo kita makan ke sana. Kita akan makan besar. Kita akan makan bersama-sama. Kita lapar nih. Habis ini kan kita akan kenyang. Begitu didekati pohon itu dari kejauhan, begitu capeknya Yesus ya, dari jauh dengan semangatnya dia, ternyata cuma isinya daun doang. Di situ nggak ada, Cici tadi bilang nggak ada biji ya, nggak ada bunga itu, nggak ada bunga juga ya. Berarti cuma daun saja. Lalu di situ Yesus baru ingat ternyata, oh iya, ini bukan musim buah ara. Ini sedang tidak musim. Jadi memang wajar kalau tidak berbuah. Jadi Yesus di sini satu tertipu, dua lupa. Tertipu atau lupa, konteksnya seperti itu. Nah, Tuhan itu tidak pernah lupa. Di sini Yesus lupa musim, berarti ya Yesus bukan Tuhan. Ya. Yang kedua, Yesus harusnya kalau dia Tuhan, dari kejauhan dia sudah melihat itu. Wahai murid-murid tidak usah dekat itu dan DP pohon, gitu kan? Cukuplah kita di sini, kita akan cari pohon yang lain. Itu pohon tidak ada buahnya. Di sini Yesus justru dari kejauhan dia menganggap itu pohon ada buahnya. Berarti Yesus bukan Tuhan karena Yesus tidak maha tahu. Nah, itu konteksnya. Kemudian setelah itu namanya orang lapar. Orang lapar itu berpotensi untuk emosi. Lalu dia marah. Marahnya bukan kepada apapun, tapi marahnya ini ada satu anomali. Apa itu? Dia marah kepada pohon. Yang pohon itu tidak salah apa-apa. Dan sebenarnya Yesus sadar pohon itu tidak salah karena memang bukan musimnya untuk berbuah. Betul. Harusnya Yesus berhenti saat sudah mengetahuinya. Tapi alih-alih berhenti malahan dia meluapkan emosi dan istilahnya kalau di sini terlihat seperti mengutuk ya. Soalnya dia sudah mengatakan selama-lamanya udah nggak akan ada orang satupun yang makan dari pohon ara. Padahal sebenarnya istilahnya ini juga hanya sebuah pohon yang memang tidak sedang pada musimnya. Yang kebetulan bertemu dengan Yesus yang dalam kondisi lapar. Tapi kenapa alih-alih Yesus menunjukkan memang dirinya atau memang Yesus pada dasarnya diakui sebagai Tuhan, alih-alih dia bertindak sebagai Tuhan, malah dia menunjukkan 100% kemanusiaan. Dari merasa lapar, habis itu tidak mengetahui apakah pohon itu berbuah atau tidak. Ketiga, melupakan pohon itu memang tidak bisa berbuah. Dan keempat, sudah dia ingat kembali pohon itu memang tidak bisa berbuah, malah dia marah. Dalam setiap videonya, mereka ini selalu membahas tentang kekristenan. Jangan-jangan mereka tidak paham tentang ajarannya, sehingga yang dibahas hanya kekristenan. Kenapa kalian begitu repot untuk membahas Alkitab, membahas agama kami? Padahal kami ini loh, tidak butuh orang-orang macam Anda untuk menggurui kami, untuk mengajar kami tentang iman kami. Nggak perlu.
Jadi kalian nggak usah repot-repot. Kemudian kalau kalian tidak mau dicubit, ya jangan mencubit orang. Kalian seenaknya untuk membahas Alkitab, membahas agama orang lain. Tapi begitu ada orang yang membahas agama kalian, nabi kalian, Tuhan kalian, kalian marah-marah, demo, lapor polisi. Ini kan lucu bagi saya, begitu ya. Jadi kalau kalian tidak mau dicubit, ya jangan mencubit, begitu loh ya. Jadi nggak usah bahas-bahas tentang Alkitab, kami nggak perlu kalian. Kemudian mari kita tanggapi apa yang mereka lakukan tadi itu ya. Jadi mereka sungguh sangat menyesatkan. Yang pertama, mereka memberikan penilaian atau kesimpulan bahwa dari ayat yang mereka bahas, Markus 11 ayat 12-14 tadi itu, bahwa Yesus itu lapar, kemudian Yesus itu lupa, kemudian Yesus tidak maha tahu, dan Yesus marah. Maka kalau Yesus melakukan semuanya itu tadi, maka Yesus bukan Tuhan. Kalian ini loh ya, mengakui atau tidak bahwa Yesus atau Tuhan, Yesus tetap Tuhan. Kalian mau menghujat, kalian mau menuntut, kalian mau apapun, Yesus tetap Tuhan. Di dalam Markus pasal 11 ayat 12-14 tadi itu yang mereka salah pahami tadi, yang mereka pelintir maknanya tadi itu, sebenarnya artinya tidak seperti itu. Ustadz Ipung tadi itu dia membuat sebuah narasi sendiri ya. Oh, di sana loh ya ada buah. Oh, mari kita lihat, kita ini kan lapar, kemudian mari kita pesta, kita makan besar. Di mana ayatnya? Jangan menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Bahaya loh ya. Sekali lagi, kalau standar yang sama dilakukan kepada kitab suci kalian, pasti kalian juga akan marah. Nah, di sini sebenarnya yang mereka tidak pahami adalah mengenai dui natur Kristus atau dui natur Yesus. Bahwa Sang Firman ketika berinkarnasi menjadi manusia, dia memiliki dui natur. Jadi dia sepenuhnya ilahi karena dia memang datang dan keluar dari Allah. Kemudian yang kedua, dia juga sepenuhnya insani atau manusia. Karena Sang Firman betul-betul menjadi manusia. Firman menjadi daging. Jadi kalau dalam keadaannya sebagai manusia, Sang Firman lapar, itu sebuah hal yang wajar gitu ya. Karena memang Sang Firman itu menjadi manusia. Nah, kemudian di sini peristiwanya itu, kalau kita lihat, itu masih ada kesinambungannya dengan ayat selanjutnya, di mana Yesus menyucikan bait Allah atau bait suci. Jadi yang Yesus lakukan di dalam perikop ini sebenarnya itu adalah kiasan atau simbolik, di mana Yesus sebenarnya sedang ingin mengatakan kepada para murid bahwa ini loh, kamu orang-orang Israel, kamu itu seperti buah ara ini loh ya. Kamu hanya kelihatan baik, kamu kelihatan berdaun, daunnya lebat, tapi sebenarnya kamu tidak ada buahnya. Kamu tidak ada buah yang bisa dinikmati. Ini loh, ahli-ahli Taurat, imam-imam, kamu hanya tampil sebagai orang yang agamis saja, tapi tidak ada buah-buah pertobatan di dalamnya. Kamu masih hidup di dalam dosa. Maka Yesus kemudian mengatakan itu, bahwa kalau kamu ini tidak berbuah, ya kamu tidak akan dinikmati buahmu selama-lamanya, begitu. Nah, pohon ara yang tidak berbuah ini sebenarnya itu ya, kalau kita membaca perikop ini, kita teringat kepada apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 10, yang berbunyi demikian.
Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, kalau mereka adalah pohon ara, orang-orang Israel ini adalah pohon ara, namun mereka tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan mereka. Yohanes Pembaptis bilang bahwa pohon ini harusnya ditebang saja dan dilemparkan ke dalam api. Ini berbicara tentang saat ini dan juga memiliki makna eskatologis. Kalau kamu sekarang, kita menjadi orang percaya, ya, kita ini menjadi orang percaya, kemudian kita hanya tampil sebagai orang yang agamawi saja, ya, pokoknya saya ke gereja karena orang Kristen, ya, saya hanya memberi perpuluhan, persembahan, tapi hidupnya masih sama, ya, ini dikatakan sebagai pohon yang tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Maka ranting yang tidak berbuah ini ya dipotong saja, kemudian dilemparkan ke dalam api. Atau pohon yang tidak berbuah ini ditebang saja karena kapaknya sudah tersedia di bawah pohon. Nah, nanti gitu ya, ketika Kristus datang untuk menghakimi kita sebagai orang percaya, maka disitulah kita akan dihakimi berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, kita imani selama kita hidup di dunia ini. Jadi jelas ya, kemudian apa yang Yesus lakukan terhadap pohon ara kemudian disambung dengan Yesus marah kepada orang-orang Israel yang menjadikan bait suci sebagai sarang penyamun. Di situ menjadi pasar untuk jual beli dan lain sebagainya. Inilah kemarahan Yesus ya. Bait suci aja dibuat seperti itu oleh orang-orang Israel. Apalagi hidup mereka. Ya, mereka akan hidup seenaknya saja. Jadi, kisah ini adalah peringatan bagi kita sebagai orang percaya. Hati-hati, kalau kita hidupnya tidak menghasilkan buah sesuai dengan buah-buah pertobatan, siap-siap kita akan dipotong dari pokoknya, atau kalau enggak kita ditebas sekaligus dari pohonnya. Jadi, inilah yang dimaksud ayat ini yang kemudian diselewengkan oleh dua orang yang tidak tahu apa-apa ini ya. Sok paham tentang kristologi, tentang Alkitab. Kalian ini tidak tahu apa-apa, sudah diam saja. Tidak usah menggurui kami. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita.